bagaimana guru agung kita Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, perjalanan spiritualnya dulu. Beliau itu biasa Pak, maaf, sebelum beliau sebelum dan sesudah beliau berijazah pada Syekh Tolha, sebelumnya beliau tiap tahun, kadang-kadang 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, 1 tahun sekali, biasa mengunjungi ziarah kepada leluhurnya, maaf termasuk Syekh Haji Abdul Muhyi yang ada di Pamijahan. Mohon maaf ya, saya cerita Syekh Abdul Muhyi. Lihat aja di sejarah Suryalaya yang hijau Bapak, kalau ragu. Karena saya dari Pamijahan, takut-takut kata Bapak, memunculkan Syekh Haji Abdul Muhyi. Maaf, beliau biasa tiap tahun datang ke Pamijahan. Dan biasa beliau di dalam 1 tahun itu menyempatkan waktu riyadoh selama 40 hari. Itulah sunnah beliau juga yang diamalkan. Dan 40 hari pasca beliau selesai yang 40 hari, lalu di tengah-tengah waktu yang pas Allah membukakan hijab sehingga beliau dibukakan hijab bertemu dengan Syekh Haji Abdul Muhyi dalam kapasitas beliau dan beliau, yaitu secara ruhani tapi berbentuk jismani, berjasad. Maka beliau diamanati Syekh Haji Abdul Muhyi bahwa wahai Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ini kata beliau, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kata kita, untuk guru kamu yang dohir dan batinan arahkan untuk ketetapannya, carilah di Cirebon. Cuma tidak mengatakan siapa orangnya. Untuk guru kamu maka carilah di Cirebon. Maka beliau dengan serta-merta bahwa ini adalah ru'yatus shadiqah ataupun ru'yatus sholihah. Kalau istilah ru'ya diartikan mimpi-mimpi yang benar, tapi ini ru'yatus shadiqah, bukan mimpi tapi melihat yang benar. Melihat yang benar. Melihat yang benar, maka beliau laksanakan penglihatan dan ataupun impian. Terserah menafsirkan kita, beliau laksanakan langsung menuju ke Cirebon, yang simpulnya bisa bertemu dengan Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Dan alhamdulillah sehingga beliau menjadi murid Syekh Tolha bin Tolabudin, dan akhirnya beliau ditunjuk sebagai wakil talqin beliau, dan akhirnya Syekh Tolha pun bisa sampai pergi ke Suryalaya, dan akhirnya beliau menduduki kemursidan yang kamil mukammil, dan akhirnya beliau menunjuk lagi salah satu wakil talqin diantaranya, terus dan akhirnya menunjuk putra beliau sendiri sebagai wakil talqin, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dan alhamdulillah sampailah pada kita semua, karena beliau mencapai kedudukan yang paripurna, diparipurnakan oleh Allah, mencapai waliya mursida. Kenapa bisa mencapai waliya mursida? Karena beliau telah diisrokan dan dimirajkan oleh Allah kepada semua dimensi, yaitu yang paling tinggi sampai kepada makom akhlakul karimah, yang tidak mendiskriminasi, yang tidak menyia-nyiakan waktu, yang tidak memilah dan memilih personal seseorang, tapi beliau berdasarkan uswatun hasanah, berdasarkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengayomi para sahabatnya, yang akhirnya maka muncul di hati murid-murid semua para salik mencapai, dia memposisikan, mengiktikadkan dan meyakinkan bahwa beliau adalah waliya mursida, dan akhirnya memang sampai dunia pun mengakuinya. Itulah mursid yang sahih, yang benar, yang tidak lari untuk meninggalkan Allah, meninggalkan umat, meninggalkan tempat demi kepentingan diri, tapi lari kemanapun, kholwat ataupun berkumpul, tetap karena Allah. La ilaha, mudah-mudahan